Kita semua kayaknya pernah ya ngerasain ini, dorongan buat terus-terusan jadi lebih baik, lebih produktif, bahkan sampai kita udah capek banget. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya dari mana sih datangnya tekanan buat jadi sempurna ini? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu lagi coba santai, nonton film, atau sekedar rebahan, tiba-tiba muncul rasa bersalah? Seolah-olah kamu lagi buang-buang waktu. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Justru perasaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Ini nih, suara di kepala banyak orang. Bisikan yang bilang kalau harga diri kita itu diukur dari seberapa produktif kita. Ini bukan lagi soal ambisi yang sehat loh, ini udah jadi semacam jebakan. Dan kita bakal lihat kenapa ini bisa jadi bahaya. Ternyata, perasaan dikejar-kejar target ini bukan sekedar sifat bawaan. Para psikolog bahkan punya istilah khusus untuk pola ini. Namanya perangkap kehidupan atau life trap. Yuk kita bongkar satu persatu apa sih sebenarnya perangkap ini. Nah, yang menarik di sini adalah detailnya. Orang yang terjebak dalam standar yang tak kenal lelah ini selalu merasa harus mendorong diri lebih keras. Karena bagi mereka, apa yang dicapai sekarang itu nggak pernah cukup. Mereka super kritis, bukan cuma ke diri sendiri, tapi sering juga ke orang lain. Standar tinggi yang mereka pasang buat diri sendiri tanpa sadar diproyeksikan juga ke orang sekitar. Hasilnya, mungkin mereka bisa sukses, tapi seringkali biayanya mahal banget. Kesehatan mental dan fisik anjlok, hubungan sama orang lain jadi renggang. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Standar yang nggak realistis tadi itu ternyata cuma salah satu dari 3 perangkap utama dalam sebuah kerangka psikologis yang lebih luas. Akar dari semua ini disebut ranah ekspektasi berlebihan. Gampangnya gini, ini terjadi kalau kebutuhan emosional kita akan batasan yang realistis itu nggak terpenuhi. Seringnya sih sejak kita kecil. Akibatnya, kita malah membangun pola pikir dan kebiasaan yang justru merugikan diri sendiri di masa depan. Perangkap yang pertama kita udah kenal banget, standar yang tak kenal lelah atau perfeksionisme. Ini adalah dorongan buat jadi sempurna, bukan karena ingin jadi lebih baik, tapi karena takut dikritik, terutama oleh kritikus paling kejam di dunia, diri kita sendiri. Perangkap kedua adalah sifat menghukum. Ini adalah suara hati yang keras banget yang menuntut hukuman berat buat setiap kesalahan sekecil apapun. Nggak ada tuh ruang buat bilang, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Rasa kasihan, baik ke diri sendiri atau orang lain, dianggap sebagai kelemahan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan diri, atau yang sering kita sebut people pleasing. Ini adalah pola di mana kita selalu bilang iya ke orang lain, bahkan kalau itu artinya kita harus bilang enggak buat kebutuhan kita sendiri. Selalu ada rasa bersalah yang menghantui kalau kita nggak mendahulukan orang lain. Mungkin semua teori tadi kedengarannya agak abstrak ya, tapi gimana kalau satu negara secara nggak sadar menerapkan standar tak kenal lelah ini ke anak-anaknya? Nah, kita akan lihat sebuah studi kasus nyata yang dampaknya luar biasa besar. Kita akan lihat contoh dari Singapura, negara yang terkenal banget sama prestasi akademisnya. Tapi ternyata di balik kesuksesan itu ada ekspektasi super tinggi dari orang tua dan sistem pendidikan yang menciptakan masalah serius, terutama buat generasi mudanya. Angka ini benar-benar bikin kaget. 2 jam. Rata-rata, anak-anak di Singapura tidur 2 jam kali lebih sedikit setiap malamnya dibanding anak-anak seumuran mereka di Swiss. Coba bayangin dampaknya. Itu sama aja kayak mereka kehilangan 1 malam tidur penuh setiap 4 hari. Gila kan? Dan di grafik ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Lihat deh seberapa jauh remaja di Singapura dari jam tidur yang direkomendasikan kalau dibandingin sama teman-teman mereka di negara lain. Ini bukan lagi sekedar soal ngantuk di kelas. Ini udah jadi krisis kesehatan publik yang nyata dan sedang terjadi. Dan kurang tidur ini ada konsekuensi nyatanya. Sebuah studi menemukan hubungan yang ngeri banget. Anak-anak yang punya masalah tidur kronis di usia 9 tahun ternyata punya resiko 50% lebih tinggi buat kena gangguan kecemasan. Jadi, ini bukan lagi soal nilai bagus, tapi udah menyangkut kesehatan mental mereka. Konsekuensinya serius banget seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita nggak cuma ngomongin performa akademis yang menurun, tapi juga peningkatan risiko masalah kesehatan mental yang parah. Salah satu poin yang paling bikin saya kaget adalah fakta bahwa begadang selama 24 jam itu bisa merusak kinerja otak kita setara dengan orang yang lagi mabuk. Jadi tekanan mental ini benar-benar punya dampak fisik yang nyata. Tapi tenang, ini bukan berarti nggak ada harapan sama sekali. Ada kok pendekatan lain yang lebih sehat.
Ada cara buat menyeimbangkan antara ambisi dan juga kesehatan, baik fisik maupun mental. Coba kita lihat contoh dari keluarga Poh di Singapura. Jadwal harian mereka ini kelihatannya simpel, tapi ini adalah contoh nyata dari keseimbangan. Mereka memprioritaskan waktu keluarga, istirahat yang cukup, dan rutinitas yang teratur. Ini bukti bahwa kesuksesan itu nggak harus dibayar dengan kurang tidur atau kesehatan mental yang terganggu. Anak-anak mereka tetap bisa berprestasi sambil memenuhi kebutuhan tidur yang ideal. Nah, contoh dari keluarga Potai tadi membawa kita ke sebuah pertanyaan inti. Apa sih yang membedakan antara tekanan yang merusak dengan dorongan yang justru membangun? Jawabannya ternyata ada pada peran orang tua. Sumber yang kita pakai ini merumuskannya dengan sangat pas di judul babnya, keterlibatan orang tua itu aset atau beban. Karena pada akhirnya, yang terpenting itu bukan apakah orang tua terlibat, tapi bagaimana cara mereka terlibat. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita semua renungkan. Dalam hidup kita atau dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, apakah ekspektasi itu berfungsi sebagai aset yang mendorong kita bertumbuh atau malah jadi beban yang menciptakan tekanan? Jawabannya mungkin ada pada keseimbangan antara ambisi dan welas asih, baik untuk orang lain dan yang terpenting untuk diri kita sendiri.